Masih muda dan tajam, striker berdarah Brazil ini ingin bela timnas Indonesia. Janji Sinteyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Idjes ungkap perbedaan supporter timnas Indonesia dan Italia. Kritik keras media Amerika pada timnas Indonesia, Sinteyong kena senggol. Penyebab hoki Caraka tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit usai timnas Indonesia kalah dari Filipina. Tagar "Stay Out" terus menggema, digerakkan oleh musuh Sinteyong. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Masih muda dan tajam, striker berdarah Brazil ini ingin bela timnas Indonesia. Ya, penyerang Borneo FC, Leo Gaucho, bersedia bermain untuk timnas Indonesia. Leo menjadi rekrutan teranyar Borneo untuk Liga 1 2024-2025 setelah didatangkan dari Palmeiras FC. Dia tidak butuh waktu lama saat ini sukses menciptakan 6 gol dari 10 pertandingan. Dengan bekal tersebut, dia saat ini bersaing dengan Dalberto Luanbelo di tangga top scorer dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Menariknya, Leo Gaucho tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Masih berusia 23 tahun, dia ingin berkarir lama di Indonesia. Demi mendapatkan paspor Indonesia, dia harus setidaknya 5 tahun berada di Indonesia untuk mencapai syarat tersebut. Menurutnya, hal tersebut bukan hal yang mustahil karena dia cukup nyaman di sini. Ya, aku mau. Jika Indonesia ingin menjadikanku pemain naturalisasi, bagiku itu sangat mungkin karena aku sangat suka di sini, kata Gaucho. Bagiku adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Aku sangat menyukai itu, kata Leo Gaucho. Pemain kelahiran Brazil ini menambahkan bahwa merupakan sebuah kebanggaan bisa mewakili Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini dalam performa yang baik dan memiliki supporter yang fanatik. Gaucho menambahkan, atmosfer sepak bola Indonesia cukup spesial. Hal ini yang membuat dia mencintai pekerjaannya di Indonesia. Menurutnya, itu adalah alasan tepat bagi pemain sepak bola bertahan di satu negara. Dia juga belum memiliki pemikiran untuk meninggalkan Indonesia saat ini. Janji Sinteyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia dalam situasi tak mudah karena mereka menempati posisi kelima dengan mengemas 3 poin. Skuad Garuda dalam situasi sulit karena dalam 6 laga sisa, mereka harus bisa bangkit untuk bisa mewujudkan target yang diberikan PSSI. Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasmen grup C. Ini karena hanya posisi ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos ke putaran Piala Dunia 2026 langsung. Sementara itu, Jay Idjes dan kawan-kawan masih berada di posisi kelima dengan 3 hasil imbang dan sekali kalah dari Cina. Tim asuhan Sinteyong dijadwalkan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November. Untuk itu, dalam situasi ini, timnas Indonesia harus bisa bangkit agar mereka mampu mewujudkan target PSSI. Namun, menghadapi Jepang tentu tak akan mudah, karena tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut saat ini menempati posisi ke-15 ranking FIFA. Begitu juga dengan Arab Saudi yang berada di peringkat ke-59 ranking FIFA. Menanggapi hal ini, Sinteyong mengatakan bahwa sejak awal ia dan PSSI memang menargetkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat atau playoff. Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bertekad membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bisa lolos ke putaran ketiga kali ini.
Dengan tekad dan janji membawa timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya, Shin Tae-yong pun berharap supporter terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Pasalnya, perjuangan skuad Garuda masih panjang, dan ia percaya bakal bisa membawa tim merah putih lolos ke playoff. Walaupun timnas Indonesia saat ini dalam situasi sulit. Jay Idjes ungkap perbedaan supporter timnas Indonesia dan Italia. Jay Idjes belum lama ini melakukan wawancara dalam podcast Tom Haye di YouTube The Highway. Dalam wawancara ini, Jay Idjes berbicara banyak hal bersama Tom Haye terkait sejarah kakek neneknya yang lahir dan besar di Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut juga berbicara soal karirnya di Italia. Seperti diketahui, Jay Idjes saat ini berkarir di Italia bersama klub Serie A Venezia FC. Saat berbicara soal Venezia FC, Tom Haye melontarkan pertanyaan kepada kapten timnas Indonesia tersebut. Idjes ditanya akan memilih mana antara bermain di depan supporter timnas Indonesia dan di Italia. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut mengaku bahwa dia akan memilih bermain di hadapan supporter timnas Indonesia. Hal ini karena Idjes merasa bahwa supporter timnas Indonesia tak ada tandingannya. Dia bahkan membagikan cerita bagaimana saat melakukan debut bersama skuad Garuda. Idjes pertama kali melakukan debut bersama timnas Indonesia saat tim Merah Putih menghadapi Vietnam. Menurutnya, pada momen pertama kali bermain di hadapan supporter timnas Indonesia, Jay dibuat merinding. Dia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia berada di level yang berbeda. Pasalnya, atmosfer yang diberikan di stadion memang luar biasa. Saya pilih Indonesia, mereka berada di level yang berbeda, ujar Jay Idjes. Ingat, waktu pertama kali main pada bulan Maret melawan Vietnam, hanya saya dan Nathan yang bermain. Anda dan Ragnar masih belum bermain, ucap Jay Idjes kepada Tom Haye. Jay Idjes mengatakan saat menjalani debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, momen itu membuatnya merinding. Dengan pengalaman penting itu, dia bahkan mengaku tak ingin memilih negara lain. Kritik keras media Amerika pada timnas Indonesia, Shin Tae-yong kena senggol. Timnas Indonesia harus tersingkir dari babak fase grup ASEAN Cup 2024. Membawa misi wajib menang, skuad Garuda justru tumbang dengan skor 1-0 di hari Filipina. Akibatnya Indonesia harus puas duduk di peringkat ketiga, klasmen, dan gagal melaju ke semifinal. Membawa banyak pemain muda, menimbulkan banyak sorotan apalagi beberapa nama baru merasakan berlaga di ajang internasional. Media global asal Amerika ESPN ikut memberikan sorotan terkait performa timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa misi untuk regenerasi di timnas harus mendapatkan apresiasi. Namun, saat di lapangan, beberapa pemain terlihat tidak bisa menahan emosi dan gagal fokus menjalankan instruksi. Hal ini yang justru membawa kerugian bagi skuad Garuda pada ASEAN Cup 2024 ini. Dengan kegembiraan masa muda, ada energi yang tak terkendali dan potensi mentah yang seringkali menjadi hal positif bagi sebuah tim, kata ESPN. Namun, ada juga potensi ketidakdisiplinan yang bisa menjadi panas. Lanjut, tulis laporan ESPN. Indonesia gagal menjadi juara di ajang sepak bola bergensi tingkat Asia Tenggara ini. Apalagi, kegagalan ini cukup menyakitkan karena dalam 2 pertandingan Indonesia gagal menang di kandang.
Mereka bahkan hanya mampu menahan imbang Laos di pertandingan sebelumnya yang membuat langkah Indonesia semakin berat untuk lolos. Shin Tae-yong jadi sosok yang bertanggung jawab atas kegagalan skuad Garuda. Dengan memaksimalkan pemain muda, Shin membawa target untuk lolos ke babak semifinal. Di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan ini sukses membangun tim masa depan Indonesia. Tentunya akan banyak kritikan karena hasil mengecewakan ini. Tetapi pemain-pemain muda ini masih memiliki waktu untuk terus berkembang di masa depan. Memenangkan turnamen internasional utama di Asia Tenggara ini tidak pernah menjadi target utama. Sejak pelatih Shin Tae-yong menukangi tim yang kurang berpengalaman dengan satu mata tertuju ke masa depan. Meskipun ia mungkin cukup optimis dengan prospek mereka karena talenta yang mereka miliki, tulis ESPN. Namun, ia akan merasa frustasi, terutama karena dua pemain yang lebih berpengalaman yang mendapatkan kartu merah. Tutup ESPN. Penyebab hoki Caraka tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit usai timnas Indonesia kalah dari Filipina. Penyerang PSS Sleman itu ternyata mengalami cedera. Hoki turun sebagai starter pada laga timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Manahan. Namun, pemain asal Yogyakarta itu kemudian diganti pada menit ke-52. Tak lama usai pertandingan, Hoki ternyata dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kabar itu justru diketahui dari unggahan sang kekasih yang bernama Jessica Rosmaurena di media sosial pribadinya. Jessica sempat mengunggah foto Hoki tengah berbaring di bangsal rumah sakit. Ternyata, pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera usai kena sikut pemain timnas Filipina. Lebih lanjut, perempuan cantik itu menuturkan Hoki sempat menggigil. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, sang pemain langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, Hoki cepat ditangani dan kini masih menjalani perawatan, sebab cedera di bagian kepala bisa berakibat fatal. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 1-0 dari Filipina. Tagar Stay Out terus menggema, digerakkan oleh musuh Shin Tae-yong. Ya, tagar Stay Out, seruan agar Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia, terus menggema. Ada dugaan hal tersebut digerakkan oleh musuh-musuh sang juru taktik. Kinerja Shin tengah jadi sorotan usai timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab ini adalah kali keempat skuad Garuda gagal mencapai 4 besar setelah 2007, 2012, dan 2014. Apalagi Indonesia menorehkan sejumlah hasil mengecewakan. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan takluk 1-0 dari timnas Filipina pada laga terakhir. Itu merupakan kekalahan pertama dari The Azkals di kandang sendiri di semua kompetisi. Lalu, Indonesia juga ditahan timnas Laos dengan skor 3-3. Kali terakhir hasil imbang tercipta yakni pada fase grup Piala AFF 2012. Torehan itu kembali terulang di edisi kali ini. Tak pelak tagar Stay Out kembali menggema. Sang pelatih didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena hasil memalukan tersebut. Ternyata ada warganet yang meneliti apakah desakan itu murni atau ada yang menggerakkan. Jawabannya sungguh mengejutkan. Salah satu penggerak buzzer atau telah teridentifikasi. Akun Instagram @FortAnonym berhasil melacak salah satu penggerak buzzer. Cuit akun X @aingruehui Senin 23 Desember. Tidak ada kaitan dengan Bung Toel, imbuh cuitan tersebut. Bung Toel atau Tommy Welly kerap dianggap sebagai musuh Shin Tae-yong karena beberapa kali meminta pria asal Korea Selatan itu dipecat atau mundur dari jabatannya.
Ia juga sering melontarkan kritikan tajam. Namun, cuitan tersebut membuktikan bukan sang pengamat yang menggerakkan tagar STY out. Yang pasti, PSSI diharapkan tidak mendengar cuitan itu kendati evaluasi terhadap kinerja sang pelatih wajib dilakukan. Coach Justin sebut pelatih asal Belanda tak butuh adaptasi jika gantikan Sinteyong di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Justinus Laksana menyebut PSSI harus menggantikan Sinteyong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, menyebut Sinteyong tak cukup oke untuk mengangkat performa timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Kata Coach Justin, mengutip dari channel YouTube Nala TV Indonesia, bukannya kehadiran pelatih baru membuat Ragnar Orotmangun dan kawan-kawan harus beradaptasi. Coach Justin meyakini pelatih tak harus beradaptasi banyak jika PSSI menunjuk juru taktik asal Belanda sebagai suksesor Sinteyong. Penyebabnya karena mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini lahir dan besar di Belanda. Alhasil, Jay Ijes dan kawan-kawan sudah paham betul gaya permainan ala sepak bola negeri kincir angin. Coach Justin bahkan menyoroti pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang tidak butuh adaptasi di Liverpool. Di musim pertamanya menangani Liverpool, Arne Slot langsung mengantarkan Liverpool memimpin klasemen sementara Liga Inggris, Liga Champions, hingga melaju ke semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025. 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi gantikan Sinteyong di timnas Indonesia. Sebanyak 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi menggantikan Sinteyong di timnas Indonesia akan diulas di channel ini. Setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, seruan tagar STY out kembali muncul di platform X. Pengamat sepak bola Justinus Laksana malahan belak-belakan meminta PSSI mengganti Sinteyong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, melihat Sinteyong tidak cukup oke untuk menangani timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Dunia. Lantas, bukannya mengganti pelatih sama saja membuat Ijes dan kawan-kawan harus beradaptasi lagi? Coach Justin meyakini adaptasi takkan terjadi jika PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai suksesor Sinteyong. Saat ini, ada 6 pelatih asal Belanda yang bisa didekati PSSI jika nantinya tertarik menggantikan Sinteyong suatu hari nanti. Pelatih-pelatih ini pun berstatus tanpa klub. Siapa saja? Pelatih yang pertama ada Erik ten Hag. Erik ten Hag berpengalaman membawa Ajax Amsterdam 3 kali juara Eredivisie dan memenangkan 2 trofi bersama Manchester United. Sistem permainan terbuka yang dijalankan Erik ten Hag bisa saja berefek positif terhadap pencapaian timnas Indonesia. Pelatih yang kedua yaitu ada Giovanni van Bronckhorst. Giovanni baru saja berpisah bersama raksasa Turki Besiktas. Sebelumnya, pelatih berdarah Ambon ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Euro 2021-2022. Nama yang lainnya yaitu ada Frank de Boer. Frank de Boer yang pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ketika Erick Thohir menjabat Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah membesut skuad Nerazzurri julukan Inter Milan pada 2016. Yaitu nama selanjutnya, Philippe Cocu. Philippe Cocu berstatus tanpa klub setelah pisah jalan dengan PTC Arnhem di akhir musim 2022-2023. Prestasi ex-gelandang flamboyan ini
sebagai pelatih menggantikan VSV Eindhoven 3 kali juara Eredivisie. Nama selanjutnya yaitu ada Ruud Gullit. Prestasi Ruud Gullit sebagai pelatih mengantarkan Chelsea juara Piala FA 96-97. Saat itu, status Ruud Gullit berstatus player manager sebelum membela Chelsea. Ruud Gullit merupakan pemain andalan AC Milan dengan memenangkan 3 gelar Serie A, 2 trofi Liga Champions plus 1 trofi individu yang merupakan supremasi pemain terbaik dunia Ballon d'Or. Dan nama yang terakhir yaitu Frank Rijkaard. Setelah meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Rijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Padahal rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Ia merupakan pelatih pertama yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Selama menangani Barcelona selama 4 musim, Frank Rijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. Emil Audero ngaku tunggu panggilan Erick Thohir, siap bela timnas Indonesia. Emil Audero, kiper muda berbakat yang kini berseragam Como di Serie A Italia, kembali menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Nama Emil Audero selalu menjadi kontroversi di dunia sepak bola Indonesia setelah ayahnya yang berdarah Mataram secara terang-terangan menolak timnas Indonesia. Dalam wawancaranya beberapa waktu silam, Edi Mulyadi, ayah Emil Audero, memberikan penjelasan yang cukup rasional mengenai alasannya tak merestui putranya membela timnas Indonesia. Bagi Emil Audero dan keluarga, Piala Dunia adalah mimpi terbesar yang harus diwujudkan. Sayangnya melihat kondisi sepak bola Indonesia saat itu, peluang untuk mencapai ajang bergengsi tersebut terasa sangat jauh. Mimpi kali, kalau si Emil mau jadi pemain Piala Dunia, yang harus dia ambil ya di sana Italia dong. Orang kita lolos Asia aja nggak, apalagi Piala Dunia. Tutur Edi Mulyadi, ayah Emil Audero. Mendengar pernyataan tersebut, para penggemar sepak bola Indonesia merasa sakit hati. Sejak saat itu, kabar tentang naturalisasi Emil Audero sering mendapat tanggapan negatif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Namun baru-baru ini Emil Audero membuat pernyataan mengejutkan tentang kesiapannya membela timnas Indonesia. Hal ini bermula ketika salah seorang penggemar timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk berjumpa dan berbincang dengan Emil Audero. Penggemar beruntung itu bernama Agam, seorang pengguna X yang saat itu menonton langsung pertandingan Serie A antara Como dan AS Roma Senin 16/12. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Agam pun menanyakan pendapat Emil Audero perihal timnas Indonesia. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sudah bicara dengan Pak Erick Thohir? Tanya Agam dalam video yang dibagikannya di akun X pribadinya @agamprillo_18. Kami memang pernah ngobrol, tapi sudah beberapa tahun lalu, jawab Emil dalam video. Mari kita lihat saja nanti perkembangan naturalisasi. Mudah-mudahan. Lanjut Emil Audero. Menurut keterangan Agam, Emil Audero mengaku bersedia membela timnas Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini penjaga gawang Como 1907 itu masih menunggu kabar terbaru dari Ketua PSSI Erick Thohir. Emil Audero bilang kalau dia pengen gabung timnas. Tapi belum ada kabar terbaru dari Pak Erick. Tulis Agam melalui postingan akun X pribadinya @agamprillo_18. Mochi ingin timnas putri Indonesia TC di Amerika dan Eropa. Satoru Mochizuki ingin persiapan lebih matang untuk timnas putri Indonesia menghadapi ASEAN Women's Championship 2025. Itu disampaikan Mochi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Laos. Mochi baru saja membawa Garuda Pertiwi juara Piala AFF Wanita 2024. Sekarang baru dipikirkan seperti apa rencana 2025. Saya ingin ya TC di Amerika juga negara yang ada di Eropa. Kalau ada kemungkinan ingin TC lagi di Jepang, kata Mochi. Tentu saja keputusan ini tergantung dari PSSI. Mochi hanya mengajukan program sebelum tampil dalam sebuah kejuaraan, tetapi keputusan akhir ada di PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir. Sebelum tampil di Piala AFF Wanita 2024, Indonesia sebulan pemusatan latihan di Jepang. Setelah itu Safira Ika dan kawan-kawan berlatih di Belanda selama 10 hari. Sementara itu Mochi mendedikasikan gelar juara AFF 2024 ini untuk segenap pemain.
Baginya pemain telah berjuang keras selama masa persiapan hingga kejuaraan. Saya baru pertama kali melatih Indonesia. Sejak dari awal saya dedikasikan semuanya untuk pemain dan masyarakat Indonesia, kata Mochi sambil tersenyum. Timnas Indonesia berhasil mengakhiri perjalanan di Piala AFF Wanita 2024 dengan catatan juara. Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja di partai final dengan skor meyakinkan 3-1. Sepanjang gelaran Piala AFF Wanita 2024, Garuda Pertiwi menorehkan 7 gol dalam 4 laga dan hanya kebobolan 1 gol.